Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulurku semua. Kita kumpul lagi di warung optometri bareng Toto. Opa. Di sini kita akan bahas mengenai dunia optometri bersama seorang legendaris optometri di jagat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Opa. Oke, Opa. Kali ini kita akan membahas mengenai profesi optometris yang berkenaan dengan pemeriksaan mata, Opa. Karena di episode sebelumnya Opa cerita berkenaan dengan ini, Opa ya, tugas-tugas dan kewenangan seorang optometri, khususnya di pemeriksaan mata dasar ya, Opa ya. Nah, kira-kira Opa bisa jelasin nggak ya ke dulur-dulur semuanya? Teknik atau gimana sih langkah-langkah seorang optometris dalam melakukan pemeriksaan mata? Ya. Optometris itu koyo detektif. Wih, seru gitu. Maksudnya dia ya, Pak? Jadi kayak semacam detektif kayak Batman dan Robin. Woi. Jadi memang optometris harus siap melawan kejahatan mata. Iya. Karena sekarang banyak yang mengalami kebutaan yang diakibatkan oleh gangguan penglihatan, khususnya karena refraksi. Nah, ini PR yang sangat berat. Nah, siap-siap dengar di warung optometri. Mantap sekali. Kita akan bahas ya dulur, jadi tetap simak. Ojo nanti karena akan seru bahasannya nang kene ya. Oke, Opa, dilanjut. Langkah untuk melakukan pemeriksaan mata. Langkah awalnya apa saja, Opa? Ya. Pertama, kita tidak langsung melakukan pemeriksaan. Tetapi kita lebih diprioritaskan untuk menggali keluhan pasien. Oke. Apa yang jadi keluhan pasien? Apa yang dirasakan pasien? Riwayat kesehatan pasien dan juga riwayat keluarga pasien. Nah, setelah kita tahu keluhannya, kita bisa meraba-raba. Optometris bukan dukun, tetapi bisa tahu. Oh, kalau kabur itu kalau nggak hipermetrop, miop atau astigmat kalau yang berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, dari anamnesa itu, dari menggali keluhan-keluhan itu sudah mempunyai gambaran. Atau kita sudah mendeteksi gangguan penglihatan pasien kita. Begitu. Nah, tahap kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan kita nanti disuruh melihat huruf. Kalau di optik, nah, misalkan kalau anak-anak biasanya angka, karena dia mungkin belum bisa melihat huruf. Nah, kalau misalkan orang yang buta huruf, nah biasanya dikasih objek E, E-cat namanya, kartu E, begitu. Nah, kalau untuk yang lebih kecil lagi, nah itu biasanya berupa gambar, gambar rumah, gambar long, kotak, segitiga, dan sebagainya, begitu. Nah, berkaitan dengan visus atau tajam penglihatan. Setelah itu kita bisa mendeteksi adanya kelainan refraksi atau kelainan organik. Kalau kelainan organik, otomatis kita rujuk ke spesialis mata. Nah, sekarang kompetensi optometri adalah kelainan refraksi. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan pendahuluan yang lain, yakni kita bisa tes poria. Posisi bola matanya ada di mana? Kedua posisi bola mata. Kemudian pergerakan bola matanya. Bagaimana pergerakan bola mata? Nah, kemudian lapang pandangnya. Tes lapang pandang ini itu bisa untuk deteksi dini glaukoma. Bahwa kita tahu bahwa glaukoma adalah pencuri lapang pandang. Kalau sudah terindikasi glaukoma, segera periksakan ke spesialis karena sangat bahaya sekali. Dan itu begitu cepatnya bisa mengalami kemunduran penglihatan, akhirnya menyempit penglihatannya,
dan lambat laun akan hitam semua. Nah, glaukoma sangat berbahaya sekali. Maka dari itu terlalu tepat untuk penanganannya. Nah, optometri bisa mendeteksi itu. Iya. Begitu. Bila pada saat tes konfrontasi lapang pandangnya sempit, segera kita langsung merujuk hari itu juga ke spesialis mata. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali. Gitu. Tapi bukan berarti optometri itu kayak ahli nujum ya Opa ya, yang sembarang ngerti, oh dilihat dari mata nih, oh bisa ini pasti sakit ini. Nggak begitu Opa ya. Nggak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang optometri untuk bisa menyimpulkan atau menganalisa bahwa oh ini ada gangguan penglihatan ini, oh ini ada masalah dengan anatomi matanya dan sebagainya. Betul. Seru iki Opa. Dulur-dulur ini juga kepingin tahu lebih dalam ya mengenai bagaimana seorang optometri itu menjalankan tugas-tugasnya. Setelah tadi mungkin beberapa kaitannya dengan teknik pemeriksaan mata ya Opa ya. Nah, kira-kira ada nggak ya hal-hal yang harus dilakukan setelah optometri itu selesai melaksanakan atau melakukan pemeriksaan mata Opa? Menurut Opa gimana? Ya, otomatis kalau memang pada saat kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan refraksi atau pemeriksaan pendahuluan, nah kalau memang itu dia butuh kacamata, ya kita arahkan untuk alat bantu penglihatan berupa kacamata. Apabila di awal dia sudah ingin alat bantu penglihatannya lensa kontak, kita berikan lensa kontak. Nah kemudian apabila nanti diketahui dia butuh alat bantu penglihatan ortoke, nah kita siapkan juga order untuk lensa ortoke tersebut. Jadi banyak cara. Nah kemudian kalau misalkan memang dia ada indikasi gangguan mata begitu atau kelainan organik yang tidak bisa diberikan dengan alat bantu penglihatan, ya sebaiknya kita rujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis matanya. Nah begitu. Gitu. Seru. Cekak cingkrangnya seperti itu. Oke Opa, matur nuwun sangat ini penjelasannya Opa. Jadi ini terus sekali ya teman-teman ya, kita sudah dikasih panduan atau pengetahuan atau keilmuan mengenai pemeriksaan mata yang dilakukan oleh seorang optometri. Oke teman-teman, ternyata seru ya kalau kita membahas mengenai pemeriksaan mata dipandu oleh optometris yang legendaris Opa. Nah, jangan lupa tetap saksikan Warung Optometri, di mana kita akan membahas seputar profesi optometri sambil ngopi. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Sampai jumpa. Oke Opa, kita lanjut ya. Ini teman-teman pada kepo Opa. Semakin banyak yang kita diskusikan, ternyata dulur-dulurku semua itu semakin penasaran sama profesi optometri. Nah, kali ini Opa, aku mau nanya soal manajemen klinik Opa. Nah, di sini kan profesi ini kan tantangannya macam-macam ya Opa ya. Nah, kira-kira kalau ngurusi klinik gitu Opa ya, kira-kira tantangannya apa aja sih Opa? Supaya dulur-dulur kabeh iki paham setelah awake dhewe kita di optometri, tantangannya kan nggak cuma segitu aja Opa ya. Yeah. Kita juga bisa mungkin entah itu bekerja di klinik ataupun di optik, ya kan? Di situ kan kita butuh namanya manajemen. Ya, khususnya saiki sing tak bahas adalah ya opo caranya optometris ini ngatur manajemen klinik. Tipsnya Opa opo itu sebagai seorang legendaris optometri? Monggo jelasin Opa. Ya. Jadi untuk ngurus klinik atau ngurus optik begitu ya. Karena memang optometri bisa sebagai penanggung jawab optikal. Gitu. Kalau kita bekerja di klinik, ya otomatis kita perlu membuat jadwal pasien dan ngurus klinik sing apik. Gitu. Ya apa carane? Nah, misalkan ada order kacamata, ya kita siapkan orderan itu dan juga kita pesankan orderan itu
ke laboratorium optik begitu. Nah, apabila di saat klinik yang kita tunggu, klinik yang kita bekerja di sana itu jadwalnya memang perlu diatur. Nah, kita hari-hari tertentu bisa saja, tiap hari juga bisa. Nah, kita karena di sini bisa bekerja di klinik dan juga bisa bekerja di optik, kan gitu. Ini kelebihannya optometris. Jadi misalkan bekerja di klinik dan dia juga sebagai penanggung jawab optik, punya optik, nah itu bisa side job. Seru banget ya Pak. Nah, jadi double. Wah, luar biasa dulur. Jadi kesannya itu kayak optometri itu sutradara sing ngatur opo klinik atau optik itu berjalan ya. Betul. Jadi dheweke iku sing menyesuaikan ngatur manajemennya kayak opo ngono iku ya Pak ya. Ya, Luar biasa Opa. Lah, terus saiki Opa, kondisi klinik optik iku mau Opa ya. Kira-kira kudu diapano sih Opa supaya klinik iku mau iso punya apa namanya menjadi sukses ya, bisa menjadi sukses atau punya kiat-kiat memiliki pelanggan-pelanggan atau pasien-pasien yang loyal. Mungkin Opa ono tip-tip khusus lah untuk rekan-rekan optometris di luaran sana Opa. Oke, ya. Yang utama memang perlu menjalin hubungan baik, menjalin hubungan baik dengan pasien. Ya. Nah, otomatis bagaimana caranya, apa kebutuhannya, dan juga bagaimana penanganan dari alat bantunya itu memang harus sempurna, begitu. Dan mereka harus puas, begitu. Nah, kalau mereka sudah puas, kita jalin hubungan dengan baik. Nah, kita bangun pelanggan-pelanggan yang loyal kepada kita. Nah, kita harus selalu pantau pelanggan-pelanggan itu supaya apa? Kita ingatkan kapan nanti mereka periksa. Nah, kemudian kita tanyakan apa kendala dari alat bantu penglihatan yang sudah kita berikan. Nah, dan juga kita ingatkan bahwa mungkin setahun sekali dia perlu melakukan pemeriksaan ulang lagi. Ya, minimal 6 bulan. Kemudian setahun atau mungkin 2 tahun, begitu. Kita selalu ingatkan kepada pelanggan-pelanggan loyal kita agar supaya tetap terjalin hubungan yang baik antara kita dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu salah satu tipsnya. Mantep ya, mantep banget dulur. Jadi perlu diperhatikan ya dulur ya, bahwa seorang optometri itu bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan ya Pak ya, kalau boleh dikatakan. Jadi misal dulur bekerja di klinik atau di rumah sakit, terus kemudian pulang kerjanya masih bisa bekerja lagi, membuka usaha optiknya atau mungkin bekerja sebagai penanggung jawab di suatu optik ya Opa ya. Nah, ini dulur yang menarik dari profesi optometri. Jadi dulur nggak perlu ragu kalau dulur menjadi seorang optometri. Selama dulur mau, peluang kerjanya amat sangat luar biasa dulur. Khususnya yang dituntut adalah dulur juga harus bisa bagaimana memanajemen suatu klinik ya, seperti itu. Gitu ya Opa ya. Ya, tapi ini ya Opa, tantangan juga besar. Nah, ini dulur yang paling penting ya dari legendaris optometris ya. Opa ini bilang tantangannya juga besar. Penting ya, karena apa? Besar sekali tantangannya dulur ya di era digital khususnya ini Opa ya. Jadi banyak hal-hal baru atau update-updatean keilmuan optometri yang mesti kita pelajari sebagai seorang optometris. Oke dulur, sampai di sini bahasan mengenai manajemen klinik bersama legendaris optometris Opa. Dan jangan lupa tetap stay tune di Warung Optometri, obrolan seputar optometris sambil ngopi. Sampai ketemu di part berikutnya. Dulur, ojo ngali dhisik yo. Iki ternyata aku ono kuis lho kayak dulur-dulur kabeh. Sing iso jawab dan paling kreatif, engko bakal tak kei hadiah. Di searching keren loh dulur. Oke, pertanyaannya gampang kok ya. Yang penting jawabannya kreatif. Oke. Nah, pertanyaannya adalah superhero opo sing motone paling sehat?
Oke dulur, jawabannya engko cukup mbok tulis ning kolom komen ya. Kolom komen, ojo lali. Jawaban paling kreatif iku sing bakal oleh hadiah iki dulur. Cakep sekali, oke? Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di Warung Optometri. Bahasan obrolan sekitar optometri sambil ngopi.